Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan sedikit mereview nih series kali ini. Series original dari Disney Plus Hotstar yang tayang di Disney Plus Hotstar ya, tentu saja ada film The Virgin series, dan film ini akan segera habis ya episodenya, dan gua akan sedikit mereview dan memberikan pendapat tentang series ini. Seperti apa seriesnya? Langsung saja kita ke review film. Oke penikmat film, kali ini kita akan bahas nih sedikit tentang review dari Virgin the series nih, yang dimana awal kisah di situ adalah tentang berlatar sekolah ya, dimana siswa-siswi kehidupan sekolah remaja-remaja, yang dimana ada salah satu siswi yang populer nih, yang merupakan anak dari konglomerat. Dia punya banyak harta ya, jadi dia bisa mengundang pesta ulang tahun nih ceritanya di rumahnya. Dan di sana ceritanya dia membuat acara besar-besaran seperti mini party lah ya, yang kayak di diskotik gitu, ada live action live bandnya gitu, minum-minuman, lalu kayak ya semacam klasik party lah yang biasa untuk menemani para remaja itu, sedikit meluangkan sejenak kepusingan dari sekolahannya tersebut, yang dimana belajar dan belajar terus. Awal mula sih pestanya menarik, jadi istilahnya nggak ada hal-hal aneh. Namun ternyata setelah pestanya ada hal yang terjadi yang sangat besar dan membuat sekolahan panik nih, yang dimana salah satu siswinya bunuh diri. Yang itu adalah Keke nih, yaitu karakter siswi yang populer tadi yang menyelenggarakan pesta, namun sehari setelahnya dia bunuh diri. Ada apa sih sebenarnya ini? Apakah dia minum obat-obatan terlarang, atau mungkin dia diracuni, atau dia depresi berat nih? Jadi hal-hal seperti itu pengen diumpas tuntas di sini. Jadi karakter ini akan banyak penuh misteri, mengundang hal-hal yang satu persatu akan terbuka nih. Nah di sini bukan menceritakan si Kekenya doang nih, jadi lebih ke karakter lain, 3 sahabat, yaitu Talita, Bi, dan juga Raya, yang di sini diperankan oleh, untuk Talita diperankan oleh Adis Tijara, lalu ada Salom Rajade sebagai Bi, juga ada Lutesa sebagai Raya. Nah jadi si 3 karakter ini juga memegang kunci dari film ini ya, karena di sini mereka ingin mengungkap kisah kelam yang terjadi di sekolahnya, yaitu kematian Keke. Nah perlahan-lahan per episodenya kalian akan menemukan hal-hal yang lebih penasaran lagi per episodenya, dimana awalnya Kekenya bunuh diri ya, diduga, dan akhirnya si Talita nih kayak semacam jurnalis sekolah. Dia menginvestigasi secara pribadi ya, walaupun ini kasus sudah ditangani oleh kepolisian, cuman dia penasaran aja kenapa sih Keke tiba-tiba mendadak mati gitu. Lalu di latar belakang lain seperti si Rayanya ini ternyata kayak apa ya, memiliki masa-masa ketika lagi pestanya itu ada hal yang membuat dia terlibat, seperti dia kayak terpenggok oleh si Keke sebelum meninggal di pesta pernikahannya. Dia selingkuh kepada si pacarnya ini. Waduh, si pacarnya Keke. Apakah dia membuat si Kekenya depresi gara-gara itu? Ternyata itu perlahan-lahan menjadi konfliknya makin besar. Lalu satunya lagi si B. B ini lebih kalem ya, karena dia nggak terlalu ikut campur terhadap konflik-konfliknya si Keke. Namun ujung-ujungnya nanti dia akan terlibat ke masalah pribadi orang tuanya nih. Ya, si ibunya itu kerja di kepolisian yang bagian beda-beda, kayak bedah si pasien-pasien atau korban-korban kecelakaan, yang salah satunya si Keke ini yang
Dia mencari data kenapa si kekenya ini mau bunuh diri. Apakah di dalamnya ada racun atau ada semacam narkoba atau bahkan hal-hal yang membuat dia depresi nih. Ya, hal-hal semacam itu dikuak oleh si orang tuanya ini. Si orang tuanya Bia. Selanjutnya juga dari 3 hal macam itu yang melatar belakangi mereka, akhirnya perlahan-lahan mereka terjerumus kepada posisi di mana si kekenya ini bunuh diri ya. Akhirnya dari ketiganya ini perlahan-lahan punya konflik yang lebih besar lagi. Contohnya semakin kesini makin parah nih. Si Talita bapaknya diduga membunuh mantan dari wakil kepala sekolah. Sementara si B pacaran nih dengan kayak motivator lah, semacam motivator gitu, yang menyebabkan kayak si B itu tidak betah karena hal-hal semacam itu mengganggu persahabatan mereka. Sementara si Talita ini bersama kakaknya, dia harus merasakan pahitnya dunia karena kesulitan ekonomi ya. Jadi kayak semacam kesendirian, apa hal-hal yang berhubungan dengan kesenjangan sosial dia rasakan sekali. Jadi makanya dia butuh temen gitu. Jadi perlahan-lahan nih konflik semakin besar, semakin membesar, akhirnya tidak terkendali membuat mereka terancam pada dunia mereka sendiri. Jadi dunianya semakin kelam, yang namanya Virgin ya. Harusnya kalau kita tahu film Virgin sebelumnya sih harusnya lebih liar, harusnya lebih parah, lebih kejam. Cuman di versi ininya kayaknya nih Virgin yang sekarang nggak terlalu seliar film-filmnya ya, karena di seriesnya ini mungkin karena perbedaan generasi ya, dimana yang itu kan generasinya kayak 20 tahunan ke atas gitu ya, udah beranjak dewasa lah. Kalau ini masih remaja, jadi konflik semacam itu pun udah besar, apalagi menyangkut tentang keluarga mereka. Dari keluarganya di penjara lah, atau terancam dibunuh atau segala macam. Bahkan ada sangkut narkoba segala macam kan, itu hal-hal yang bisa dikatakan tabu di dunia persekolahan, namun ada. Kenyataannya memang ada sih semacam itu. Cuman konflik yang ini lebih besar lah ya hitungannya. Jadi satu persatu karakter ini dikaitkan, akhirnya membuat konflik itu semakin besar. Virgin the Series ini layak lah buat kalian tonton. Filmnya ini tayang di Disney Plus Hotstar ya, tiap minggunya nih. Bentar lagi juga akan kelar ya episodenya. Mungkin ketika gua tayang atau sebelum tayang atau sesudahnya mungkin akan berakhir nih episodenya. Jadi kalian bisa nonton nih kalau yang belum nonton secara maraton di Disney Plus Hotstar. Film ini produksi dari penulis skenarionya yaitu Cassandra Massardi nih. Sementara sutradaranya Monty Tiwa ya. Ya udah populer lah ya Monty Tiwa mah. Nah ini film Star Vision Plus nih, dari PH Star Vision Plus. Film ini dramanya kuat, cuman konfliknya sebatas remaja lah ya. Pas, cocok untuk kategori remaja. Jadi ini bisa ditonton buat kalangan dewasa hingga remaja. Buat kalian yang pengen nonton the series dari Virgin ini, langsung meluncur ke Disney Plus Hotstar. Kalau buat gua penilaiannya ya sekitar 7,5 lah ya dari 10 untuk Virgin the series ini. Hal-hal yang bikin menarik gue, mungkin gue penasaran aja film Virgin ini bisa seliar film-filmnya apa enggak nih seriesnya. Ternyata enggak seliar yang diharapkan gue ya. Batasnya normal-normal aja, konfliknya ya kayak pemicu aja, cuman enggak parah-parah banget gitu. Cuman untuk sekedar hiburan cukup lah ya untuk menemani setiap minggunya. Rasa penasaran itu tetap ada walaupun konfliknya nggak terlalu sekelumit kayak film-filmnya. Ya mungkin untuk menggait penonton muda kali ya. Generasinya sudah berbeda ya. Oke lah. Untuk Virgin the Series layak untuk ditonton. 7,5 dari 10 untuk gua. Dari gua untuk kalian. Gimana buat kalian? Kalau sudah nonton, tulis komen di bawah berapa rate dari kalian. Virgin the Series.
Oke, terima kasih sudah menonton video gua kali ini review Virgin the series. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gua. Nyalakan tombol notifikasi yang berbentuk lonceng. Oke, terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.